Tidak ada yang benar-benar istimewa dari kampung itu. Kampung kecil di pinggir kabupaten. Jalannya masih campuran tanah dan aspal retak. Kanan kirinya sawah yang, kalau sore menguning di sehari. Disitulah Adi dan Yuni mengawali hidup baru mereka sebagai pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah. Mereka bukan orang berada. Adi hanya lulusan SMA, pernah kerja bangunan, pernah jadi kuli angkut pasar. Sementara Yuni membuka jasa jahit kecil-kecilan sebelum menikah. Setelah menikah, mereka sepakat satu hal, merantau sedikit, menjauh dari keluarga, cari hidup sendiri. Modal yang mereka miliki tidak banyak. Uang hasil jual motor lama Adi ditambah tabungan Yuni hanya cukup untuk mengontrak rumah kecil setahun dan membeli gerobak dorong. Usaha mereka sederhana. Jualan kerupuk keliling, kerupuk dari berbagai jenis kerupuk aci, kerupuk kulit, kerupuk pasir. Mereka ambil dari sebuah pabrik kecil di kecamatan sebelah. Pagi-pagi Adi mendorong gerobak keliling kampung. Yuni menyiapkan pesanan di rumah kontrakan. Rumah itulah yang pertama kali membuat Yuni ragu. Letaknya di ujung kampung agak terpisah dari rumah warga lain. Di depannya berdiri pohon beringin tua, besar, rindang. Akarnya menjulur kemana-mana. Cat rumahnya kusam. Sebagian temboknya berjamur. Halaman dipenuhi rumput liar setinggi betis. Tapi harganya murah. Sangat murah untuk ukuran satu rumah utuh dengan 2 kamar. Mas, rumah ini kelihatannya seram, ucap Yuni waktu pertama kali melihat. Adi hanya tersenyum tipis. Namanya juga rumah lama, yang penting bisa ditempatin. Kita nggak punya banyak pilihan. Pemilik rumah hanya seorang pria tua bernama Pak Yono tinggal di kampung sebelah. Saat menyerahkan kunci, ekspresi wajahnya aneh. Bukan seperti orang senang mendapat penyawa, tapi malah seperti orang yang melepaskan beban. Kalau ada apa-apa, ia yang sabar ya, Nat, katanya sambil menyerahkan kunci. Adi tertawa kecil. Insya Allah, Pak, namanya juga hidup. Sejak hari pertama menempati rumah itu, suasana memang terasa sunyi. Bukan sepi biasa sunyi, yang terasa menekan seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sela-sela dinding. Angin sering masuk lewat celah jendela dengan bunyi mendesir yang tak wajar. Kadang-kadang bau tanah basah menyusup meski tidak hujan. Malam pertama mereka tidur beralas tikar. Listrik ada tapi satu lampu ruang tamu sering redup berkedip. Sekitar pukul 2 dini hari, Yuni terbangun. Ia merasa ada yang berdiri di dekat kakinya. Dadanya berdebar keras. Perlahan ia membuka mata dan tak melihat siapapun, tapi rasa dingin itu masih ada. Udara di dalam rumah terasa turun mendadak. Yuni menarik selimut sampai ke dada. Tak lama kemudian, terdengar bunyi langkah perlahan di teras depan. Seperti telapak kaki orang berjalan pelan di atas lantai semen yang masih berdebu, Yuni menggigil. Ia menoleh pada Adi yang masih terlelap. Tangannya meraih lengan suaminya. Mas Adi terbangun, kenapa ada orang di depan? Adi tidak langsung panik. Ia duduk membuka pintu perlahan. Di luar halaman kosong. Hanya beringin tua berdiri membeku di bawah lampu yang berkedip KIDP. Tak ada siapapun, perasaan aja mungkin, kata Adi, tapi teror di situ. Hari-hari berikutnya gangguan kecil mulai muncul. Pintu kamar yang tiba-tiba terbuka sendiri. Bunyi kursi diseret saat mereka sedang di dapur. Kadang terdengar suara seperti orang batuk lirih dari kamar kosong yang belum mereka pakai. Yuni semakin sering cemas. Namun yang aneh, setiap kali rasa takut mulai datang. Selalu ada sesuatu yang seperti meredamnya. Seperti ada udara hangat tiba-tiba menyelimuti mereka. Adi sendiri mulai merasakan kejanggalan lain. Setiap kali ia berjualan kerupuk dengan wajah letih, dagangannya selalu hampir habis. Padahal ia cuma berkeliling sebentar, belum sampai kampung-kampung jauh. Mas, biasanya orang beli kerupuk di sini segitu banyak? Tanya Yuni suatu sore. Adi menggeleng. Makanya aku juga heran tadi ada ibu-ibu yang langsung beli 5 plastik besar. Katanya pengen nyetok. Yuni tersenyum meski di hatinya muncul tanda tanya kecil. Minggu pertama berlalu, gangguan tetap ada. Tapi tak pernah sampai mencelakai. Paling parah hanya bunyi-bunyi tak jelas dan bayangan samar yang sekilas terlihat di sudut mata. Aneh, Adi justru semakin sering merasa seolah-olah dagangannya selalu diarahkan ke pembeli yang tepat. Kadang tanpa sadar, kakinya membelok ke jalan kecil yang jarang ia lewati. Dan di sana selalu saja ada orang yang membeli dalam jumlah cukup banyak. Sementara itu, tetangga mulai memperhatikan seorang perempuan paruh baya bernama Burini. Rumahnya tak jauh dari Beringin. Suatu sore menyapa Yuni, kalian betah di rumah ini?
Tanyanya hati-hati. Yuni tersenyum sopan. Alhamdulillah, Bu, walau rumahnya agak tua. Bu Rini terdiam sebentar lalu berkata lirih. Biasanya yang ngontrak di situ enggak sampai sebulan. Yuni tercekat. Maksudnya, Bu Rini menoleh ke arah rumah itu, wajahnya seperti menyimpan rasa sungkan, banyak yang sakit mendadak. Ada yang aku lihat macam-macam. Ada juga yang kabur tengah malam. Kata-kata itu seperti menusuk langsung ke dada Yuni. Malam itu ia menceritakan semuanya pada Adi. Adi mendengarkan sambil mengangguk pelan. Kalau memang ada yang enggak kelihatan, kita gak perlu takut. Yang penting kita salat, zikir, baca ayat kursi. Yuni mengangguk menahan gundah. Namun di dalam rumah itu sesuatu juga sedang mengamati mereka, dan berbeda dengan penghuni-penghuni sebelumnya. Adi dan Yuni tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Itulah yang perlahan mulai mengubah segalanya. Sejak percakapan Yuni dengan Bu Rini sore itu, perasaannya tak lagi setenang sebelumnya. Setiap sudut rumah terasa seperti memiliki mata. Setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan yang tak selesai. Namun, hari tetap berjalan. Adi masih mendorong gerobak kerupuk setiap pagi. Yuni masih menyiapkan pesanan, menghitung stok, dan sesekali membantu menjahit untuk tetangga. Anehnya, usaha mereka justru semakin ramai. Setiap hari selalu ada pelanggan baru. Ada yang tiba-tiba datang dari kampung seberang. Ada yang katanya kebetulan lewat. Padahal jarang sekali orang lewat jalur mereka. Suatu siang sekitar pukul 2, Adi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak bingung. Yul, tadi aku disuruh muar lewat kebun pisang belakang sawah Gegara. Ada suara kayak orang manggil. Yuni menoleh heran. Manggil Tia, pelan, tapi jelas. Aku pikir ada orang butuh kerupuk mendadak. Yuni tiba-tiba merinding. Terus siapa yang beli? Adi terdiam beberapa detik. Enggak ada siapa-siapa di sana. Tapi di ujung kebun ada satu gubuk kecil. Tiba-tiba ada bapak-bapak keluar beli 5 bungkus besar. Padahal aku belum pernah lihat orang itu sebelumnya. Yuni tidak menjawab. Ia hanya menarik napas pelan berusaha menenangkan diri. Malamnya gangguan kembali terjadi. Sekitar pukul 11, saat mereka baru saja selesai salat Isya, terdengar suara pintu kamar belakang diketuk pelan. Seolah ada seseorang mengetuk dari dalam kamar kosong. Adi berjalan perlahan ke sana sambil membaca basmalah. Ia membuka pintu kosong. Tak ada siapapun. Tapi lantai kamar itu terasa basah seperti baru saja disiram air. Padahal tidak ada bokor, tidak hujan, dan tak ada ember di sana. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, ada jejak kaki kecil di lantai mengarah ke dinding, lalu menghilang begitu saja. Yuni menutup mulutnya, menahan napas. Itu jejak apa, Mas? Adi menatapnya lama. Kita berdoa saja. Sejak malam itu, Yuni semakin sering merasakan seperti ada yang berdiri di belakangnya saat ia memasak. Kadang ada bau bunga melati yang datang tiba-tiba. Kadang suara tangisan yang terdengar sangat jauh. Sangat pelan sampai membuatnya ragu apakah itu hanya perasaan atau nyata. Tetapi setiap kali rasa takut muncul, selalu ada semacam ketenangan tak masuk akal yang menahannya. Seolah ada yang berkalian aman. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Pagi itu, persediaan kerupuk mereka sebenarnya hampir habis. Menurut hitungan Yuni, stok hanya cukup untuk setengah hari jualan. Namun ketika ia membuka karung di dapur, isinya penuh. Penuh seperti baru diantar dari pabrik. Yuni sampai duduk lemas di lantai. Ia memanggil Adi. Mas, ini karung kita kemarin masih segini. Adi menggeleng pelan. Semalam tinggal sedikit. Aku malah kepikiran nanti nyari pinjam dulu ke agen. Mereka saling menatap. Tak ada satupun dari mereka yang berani menyimpulkan dengan kata-kata, tapi di dalam hati keduanya tahu ada campur tangan yang tak kasat mata. Hari itu Adi berjualan dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan entah kenapa sedikit yakin. Dan benar saja, dalam waktu hanya beberapa jam hampir semua kerupuknya habis. Bahkan ada satu rombongan hajatan yang langsung memborong setengah gerobak. Sore hari depan rumah mereka mulai sering didatangi tetangga. Ada yang sekadar membeli, ada yang berlama-lama mengobrol. Pak Samal, ketua RT setempat, suatu sore duduk di bangku panjang depan rumah. Kalian ini aneh, Di, katanya sambil tertawa kecil. Aneh kenapa, Pak? Biasanya yang tinggal di sini setahun itu jarang. Rata-rata seminggu, 2 minggu langsung kabur. Lah ini kalian malah tambah sukses. Adi tersenyum sopan. Mungkin sudah rezekinya. Pak Saman tidak membalas. Tatapannya justru mengarah ke pohon beringin tua
Di depan rumah. Itu pohon lebih tua dari kampung ini sendiri, katanya lirih. Yuni yang sedari tadi diam menelan ludah. Malam itu Yuni bermimpi. Ia berada di halaman rumah tepat di bawah beringin. Udara gelap, tak ada bintang. Di seberang pohon itu, berdiri sosok hitam tinggi besar. Matanya redup seperti bara. Bukannya menakutkan, sosok itu justru menundukkan kepala. Jangan takut, katanya pelan. Bergema seperti datang dari dalam tanah. Kalian tidak seperti yang lain. Yuni terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar kamar terdengar suara ranting beringin bergesak pelan ditiup angin malam. Sejak mimpi itu, Yuni mulai menyadari satu hal. Teror di rumah ini bukan sekadar ingin menakut-nakuti, tapi seperti menguji. Dan sejauh ini, Adi dan Yuni tidak lari. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk teror besar. Justru datang dalam hal-hal kecil yang terasa semakin nyata sejak mimpi Yuni tentang sosok di bawah beringin. Suasana rumah terasa berbeda, udara di dalam rumah tidak lagi sedingin sebelumnya. Beberapa sudut yang dulunya terasa berat kini terasa lebih ringan. Seolah-olah ada beban yang sedikit demi sedikit diangkat. Namun kehadiran itu menjadi semakin jelas. Suatu subuh Adi terbangun karena suara orang menyapu halaman. Suara gesekan sapu lidi terdengar pelan ritmis. Adi mengintip lewat jendela, halaman bersih. Tidak ada siapun. Tidak ada sapu, tidak ada daun. Tapi suara itu masih terdengar beberapa detik sebelum akhirnya menghilang. Pagi itu yang membuat Adi terdiam lama adalah satu hal. Halaman benar-benar bersih, daun-daun kering yang biasanya berserakan di bawah beringin telah tersusun rapi di sudut pagar. Yuni merinding, "Mas, siapa yang nyapu?" Adi menggeleng entah sejak saat itu, bantuan-bantuan aneh mulai sering muncul. Keran air yang semula sering macet tiba-tiba lancar sendiri. Lampu yang biasa berkedip tak pernah bermasalah lagi. Bahkan gerobak kerupuk Adi yang sempat rodanya seret mendadak terasa ringan saat didorong. Namun penampakan pertama terjadi 2 minggu kemudian. Sore itu hujan gerimis, Adi belum pulang dari jualan. Yuni sendirian di rumah, sedang melipat plastik kerupuk. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar depan terbuka perlahan. Yuni mengira itu adik Mas. Panggilnya tak ada jawaban. Ketika ia menoleh di ambang pintu kamar, berdiri sosok perempuan. Wajahnya samar pucat, rambutnya panjang terurai menutup sebagian muka. Pakaiannya seperti kebaya lusuh warna kelabu. Tubuhnya tidak melayang. Kakinya benar-benar menapak lantai. Ia tidak menatap Yuni, ia menundukkan kepala. Yuni membeku, dadanya berdegup sangat keras. Tapi anehnya tidak ada rasa takut yang meledak. Justru yang muncul adalah rasa sedih yang sangat tanpa sebab yang jelas. Sosok itu berbicara lirih. Suaranya serak tapi lembut. "Terima kasih, tidak lari." Lalu perlahan sosok itu memudar seperti asap tipis lenyap begitu saja. Saat Adi pulang, Yuni langsung menangis di pelukannya. Bukan karena takut, tapi karena perasaan sesak yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, merekaat lebih lama dari biasanya. Adi memimpin doa dengan suara bergetar. Sejak malam itu pula keanehan tidak lagi hanya terjadi di dalam rumah. Beberapa pelanggan mulai bercerita hal serupa. Seorang pedagang mie ayam yang biasa mangkal di perempatan dekat beringin berkata, "Mas, tadi gerobakku kayak ada yang dorong pas nanjak dikit. Tapi pas aku nengok enggak ada siapa-siapa." Seorang ibu-ibu pembeli pun berbisik, "Kemarin saya lihat ada perempuan berdiri di bawah beringin rumah sampean." "Mas, diam saja, bajunya kayak zaman dulu." Kabar itu menyebar pelan di kampung. Namun anehnya, alih-alih takut, orang-orang justru merasa usaha kerupuk Adi membawa rezeki. Banyak yang percaya entar, bagaimana rumah itu sekarang beraura baik. Tidak semua orang senang. Di ujung gang tinggal seorang pemuda bernama Jaka. Ia terkenal suka mabuk dan sering membuat onar. Sejak Adi semakin dikenal, Jaka sering menyindir. "Jualan pakai bantuan setan ya, Ding," katanya suatu malam sambil tertawa mengejek. Adi hanya tersenyum sabar. Namun sejak hari itu, Jaka mulai sering merasa diganggu. Motornya mogok. Tiba-tiba ia terjatuh tanpa sebab yang jelas. Dan suatu malam ia pulang sambil menangis ketakutan. Bersumpah melihat sosok hitam besar berdiri di tengah jalan menghalangi motornya. Sementara itu, pada suatu malam Jumat, keliwat, Adi akhirnya mengalami pertemuan langsung. Ia terbangun sekitar pukul pagi karena merasakan dada yang sangat berat seperti ada sesuatu menekan tubuhnya. Di sudut kamar berdiri sosok tinggi besar berwarna kelam. Matanya merah redup seperti bara. Tapi tidak ada niat jahat yang terasa. Sosok itu hanya menunduk seperti orang tua yang membawa beban panjang.
Kami hanya ingin menjaga suaranya berat bergema. Kalian tidak mengusir, tidak menantang, tidak memaki. Adi menggigil, tapi ia memberanikan diri membaca ayat kursi. Sosok itu tidak menghilang, justru semakin pudar sambil berkata, itu sebabnya kami membantu. Sejak malam itu, Adi dan Yuni sadar sepenuhnya. Mereka tidak lagi sekedar tinggal di rumah angker. Mereka sedang hidup berdampingan dengan penunggu lama yang memiliki masa lalu dan hukum sendiri. Namun mereka belum tahu satu hal. Rumah itu dahulu adalah tempat tragedi yang mengikat janji berdarah. Dan janji itu belum sepenuhnya selesai. Sejak pertemuan Adi dengan sosok tinggi besar di sudut kamar, hidup mereka berubah dalam diam. Tidak ada teror yang meledak-ledak. Justru yang datang adalah rangkaian kejadian kecil yang semakin menegaskan bahwa rumah itu menyimpan sejarah yang belum selesai. Setiap malam Jumat, Yuni sering mencium bau bunga yang sangat kuat. Bukan sekadar wangi, tapi seperti aroma dari bunga yang baru ditabur di tanah basah. Saat mengikuti arah baunya, selalu saja berhenti di satu titik yang sama. Di bawah beringin tua tepat di sisi kanan pagar. Suatu sore saat Adi sedang memperbaiki roda gerobak, Pak Yono datang. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Langkahnya berat. "Diboleh saya duduk?" tanyanya. Adi mempersilahkan. Yuni ikut keluar membawa teh. Beberapa saat, Pak Yono hanya diam menatap beringin. "Saya dengar kalian masih betah," katanya. "Alhamdulillah, Pak." Pak Yono tersenyum kecil getir. "Berarti benar rumah itu memilih kalian?" Yuni menahan napas. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menarik napas panjang. "Rumah itu bukan sekadar kosong. Dulu ada kejadian besar di situ." Adi dan Yuni saling pandang. 30 tahun lalu, lanjutnya tinggal sepasang suami istri juga muda seperti kalian. Mereka buka usaha kecil jual nasi bungkus. Awalnya laris seperti kalian sekarang. Yuni mulai menggigil. Lalu suaminya tergoda sesuatu pesugihan. Ia merasa rezekinya belum cukup. Ia pergi ke orang pintar, ingin kekayaan instan. Adi mematung yang dikorbankan istrinya sendiri. Udara sore itu terasa runtuh. Pak Yono melanjutkan dengan suara gemetar. Si istri dibunuh di dalam rumah, dikubur diam-diam. Di bawah beringin itu, Yuni menutup mulutnya. Air matanya mulai mengalir. Sejak itu, setiap orang yang menempati rumah itu lalu diganggu karena kebanyakan datang dengan niat buruk, ingin cepat kaya, main dukun, atau tak peduli pada adab. Mereka tak pernah betah. Adi menelan ludah. Jin penjaga rumah itu terikat pada darah yang tumpah. Ia bukan makhluk jahat, tapi ia terikat pada sumpah. Ia menjaga rumah, menunggu orang yang datang, bukan dengan keserakahan. Pak Yono menoleh pada mereka dan kalian datang dengan niat hidup. Malam itu Adi dan Yuni sulit tidur. Kenyataan bahwa mereka tidur di atas tanah yang pernah menjadi kuburan membuat hati mereka bergetar. Yuni menangis lama dalam pelukan Adi, namun justru sejak mengetahui kebenaran itu, kehadiran para penunggu terasa semakin jelas dan semakin tenang. Pada suatu malam, Yuni bermimpi lagi. Ia melihat perempuan berkebaya lusuh itu duduk di bawah beringin. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat tapi indah dengan mata yang penuh luka. "Namaku Surti," katanya lirih. Yuni duduk di hadapannya meski lututnya gemetar. "Aku tidak membenci manusia, aku hanya ingin ada yang tinggal tanpa keserakahan." Yuni menangis dalam mimpinya. Keesokan paginya, tepat di bawah beringin, Yuni menemukan sikat bunga melati segar. Sejak itu mereka mulai rutin membacakan doa. Setiap malam Jumat bukan untuk mengusir tapi untuk mendoakan arwah yang tertinggal dan hasilnya terasa nyata. Gangguan-gangguan kasar berhenti. Rumah terasa semakin hangat. Bahkan suara tangisan yang dulu sering terdengar tak pernah muncul lagi. Namun ketentraman itu tidak disukai semua orang. Jaka, pemuda pemabuk itu semakin hari semakin terobsesi dengan kesuksesan Adi. Dia pakai bantuan jin gua yakin katanya pada teman-temannya. Sampai suatu malam dalam keadaan mabuk, Jaka nekat mendatangi beringin sambil membawa sesajen seadanya. Ia tertawa menantang. Jika dulu jin penjaga rumah hanya memperlihatkan peringatan, malam itu ia menunjukkan hukum. Keesokan paginya, Jaka ditemukan demam tinggi, matanya kosong, mulutnya terus berkomatik menyebut nama Surte. Sejak hari itu, Jaka berubah menjadi pendiam, tak pernah mabuk lagi. Sementara itu, usaha Adi dan Yuni semakin berkembang, mereka makin sering menerima pesanan untuk hajatan, syukuran, dan acara desa. Setiap langkah terasa dimudahkan, tapi tidak pernah terasa seperti dipaksa. Namun takdir belum selesai menguji mereka.
Karena pada suatu sore datanglah seorang pria tua yang pincang berdiri lama di depan beringin, matanya basar. "Ini rumah istri saya," katanya lirik. Hati Yuni runtuh, dan Adita hujan terbesar bukan datang dari makhluk tak kasat mata, melainkan dari manusia yang membawa masa lalu. Pria tua itu berdiri terpaku di depan beringin. Tubuhnya kurus, jalannya pincang, pakaiannya sederhana. Hujan gerimis sore itu membasahi rambut putihnya yang tipis. Tangannya gemetar saat menyentuh batang pohon yang besar itu. "Ini rumah istri saya," ucapnya lagi lebih lirih. Adi dan Yuni saling berpandangan. Yuni memberanikan diri mendekat. "Pak," maksudnya. Pria itu menarik napas panjang seperti menahan sesak yang sudah dipendam puluhan tahun. "Nama saya Surya." Begitu nama itu terucap, angin di sekitar beringin berdesir pelan. Daun-daun berguguran meski tidak ada angin besar. 30 tahun lalu saya tinggal di sini bersama istri saya. "Surti," Yuni menggigil, air matanya langsung jatuh. Adi mempersilakan pria itu duduk di bangku kayu. Hujan semakin rintik, seolah ikut mendengarkan kisah lama yang akan terbuka. Dengan suara bergetar, Surya mulai bercerita, dulu mereka hidup susah. Surti berjualan nasi bungkus, Surya bekerja serabutan. Saat usaha mulai ramai, Surya merasa kurang. Ia ingin cepat kaya. Ia tergoda bisikan seseorang yang mengaku bisa menggandakan rezeki. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia membuat perjanjian, katanya, tumbal itu harus yang paling dekat, ucapnya sambil menangis. Ia membunuh Surti sendiri, dalam keadaan ngelap mata. Setelah itu rezekinya memang datang sebentar, lalu semuanya runtuh, ia jatuh sakit, hartanya habis dan hidupnya hancur. Dia kabur dari kampung membawa dosa yang tak pernah lepas dari bayangannya. "Aku datang hari ini." Surya terisak karena aku bermimpi, didatangi Surti. Dia tidak marah, dia cuma berkata pulanglah. Yuni tak kuasa menahan tangis. Malam itu Surya menginap di rumah mereka. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, suasana tiba-tiba berubah. Lampu berkedip, angin berputar di halaman. Beringin bergoyang tanpa suara petir. Yuni yang sedang terjaga merasakan hawa dingin menusuk dari ambang pintu kamar. Sosok Surti muncul. Kali ini wujudnya jelas, wajahnya tenang. Tidak menyeramkan, tidak penuh dendam. Surya terbangun, dan langsung menangis tersungkur saat melihat istrinya. Maafkan aku." Surti hanya berdiri memandangnya. "Aku tidak menuntut balas." Suaranya menggema lembut. "Aku hanya menunggu pengakuanmu." Surya sujud di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Di luar rumah, sosok tinggi besar itu berdiri di bawah beringin diam seperti penjaga gerbang. Ikatan ini hanya bisa selesai dengan keikhlasan. Suara berat itu bergema, "Tanah ini harus dilepaskan dari darahnya." Adi membaca doa dengan suara bergetar. Yuni ikut bersujud, tangis Surya pecah. Surti kemudian berbalik menghadap Yuni. "Terima kasih karena telah tinggal dengan niat yang bersih." Perlahan tubuhnya memudar berubah menjadi cahaya lembut yang mengalir masuk ke tanah di bawah beringin. Angin berhenti hening. Malam itu terasa seperti akhir dari sebuah kutukan panjang. Keesokan paginya, Surya meninggal dunia dalam tidurnya. Wajahnya tenang, tidak ada darah, tidak ada jerit. Seolah jiwanya benar-benar dilepaskan. Pemakaman dilakukan sederhana. Yang aneh, saat Pak Surya dimakamkan, burung-burung tiba-tiba berkumpul di sekitar beringin. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi bau melatih tanpa sebab. Tidak ada suara langkah tanpa wujud. Tidak ada bayangan di sudut-sudut mata, tapi bantuan masih terasa. Usaha Adi dan Yuni kini berkembang pesat. Mereka tak lagi mendorong satu gerobak. Mereka memiliki dua. Bahkan Yuni mulai mempekerjakan ibu-ibu tetangga. Jaka yang dulu pemabuk kini rajin ke masjid, membantu mengantar pesanan. Namun suatu malam, Yuni bermimpi lagi. Dalam mimpinya, sosok tinggi besar itu berdiri di bawah beringin. "Tugasku hampir selesai," katanya. Yuni terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu perpisahan semakin dekat. Sejak malam terakhir Yuni bermimpi tentang sosok penjaga itu. Perasaan aneh terus mengendap di dadanya, bukan takut. Lebih seperti firasat bahwa sesuatu yang sudah menemani mereka selama ini akan segera pergi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi gangguan aneh. Tidak ada suara-suara di malam hari. Bahkan suasana di sekitar beringin terasa berbeda. Lebih lapang, lebih ringan seperti tanah yang akhirnya bisa bernapas lega. Setelah puluhan tahun memendam rahasia usaha Adi dan Yuni, kini benar-benar berkembang. Gerobak mereka bertambah jadi 3.
Pesanan datang dari luar desa. Mereka mampu menyekolahkan adik Yuni, membantu orang tua Adi dan memperbaiki rumah kontrakan yang dulu kumuh menjadi rapi dan hangat. Yang paling membahagiakan, rumah yang dulu ditakuti orang, kini sering dipenuhi tawa. Anak-anak tetangga bermain di halaman. Ibu-ibu duduk sore sambil menunggu kerupuk goreng. Tak ada lagi yang menyebut rumah itu dengan bisik-bisik menyeramkan. Namun, perpisahan selalu datang dalam bentuk paling sunyi. Pada suatu malam Jumat, Adi dan Yuni baru selesai salat tahajud. Hujan turun pelan. Lampu ruang tamu menyala stabil. Tak lagi berkedip seperti dulu. Tiba-tiba angin lembut berembus masuk dari arah beringin. Tidak dingin, tidak menusuk. Justru hangat seperti angin yang membawa salam perpisahan. Yuni merasakan getaran halus di dadanya. "Mas," bisiknya Adi menoleh. Ia juga merasakannya. Dari balik jendela di bawah beringin, sosok tinggi besar itu berdiri untuk terakhir kalinya di UT tidak menakutkan, tidak mengancam. Wujudnya kini lebih samar, seperti kabut pekat yang perlahan memudar. Suara berat itu bergema, namun sangat tenang. Tanah ini sudah bebas, dosa telah kembali ke pemiliknya. Ikatan telah selesai. Yuni menangis tanpa suara. Terima kasih, karena telah tinggal tanpa keserakahan, tanpa tantangan, tanpa penghinaan. Adi menunduk, hatinya bergetar. Rezeki kalian bukan dari kami, tapi dari niat kalian sendiri. Kami hanya menjaga. Perlahan sosok itu membungkuk lalu lenyap seperti asap yang dihapus angin. Di detik yang sama, dari dalam tanah di sekitar beringin, terdengar suara halus seperti desiran panjang. Seolah sesuatu yang sejak lama tertahan akhirnya dilepaskan. Sejak malam itu, tak pernah ada lagi kejadian gaib di rumah itu. Tidak ada lagi bau melati. Tidak ada lagi suara langkah tanpa wujud. Tidak ada lagi bayangan di sudut mata. Namun keanehan tidak benar-benar hilang. Keanehan itu berubah bentuk jadi keberkahan yang terus mengalir tanpa putus. Setahun berlalu, Adi dan Yuni akhirnya mampu membeli rumah kecil di dekat pasar. Banyak yang menyangka mereka akan pindah dan meninggalkan rumah beringin. Namun, yang mereka lakukan justru sebaliknya. Rumah itu mereka renovasi, temboknya dicat ulang, halamannya dibersihkan. Beringin tua itu tetap dibiarkan berdiri, dijaga, tidak ditebang. Di sanalah mereka membuka gudang kecil usaha kerupuk mereka. Setiap malam Jumat, Yuni selalu meletakkan bunga dan air putih di bawah beringin. Bukan sebagai sesajen, tapi sebagai tanda hormat kepada janji yang pernah terikat, kepada luka yang pernah ada, dan kepada penjaga yang tak pernah lagi menampakkan diri. Pak Saman pernah berkata suatu sore, rumah itu sekarang bukan rumah angker lagi tapi rumah saksi. Saksi apa, Pak? Tanya Adens. Saksi bahwa rezeki yang bersih selalu mengalahkan jalan yang sesat. Jaka yang dulu pemabuk kini bekerja tetap sebagai sopir. Ia sering membantu mengantar kerupuk keluar desa. Setiap melewati beringin, ia selalu menundukkan kepala. Bu Rini suatu hari berkata pada Yuni sambil tersenyum, yang dulu orang-orang takuti, sekarang justru jadi tempat orang mencari rezeki. Yuni hanya tersenyum sambil menyapu halaman. Kadang saat sore menjelang maghrib, Yuni merasa ingin melewati bahunya dengan lembut. Tidak ada wujud, tidak ada suara. Namun ia tahu beberapa perpisahan memang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berubah menjadi doa. Dan di rumah kecil yang dulu disebut angker itu, hari-hari terus berjalan tanpa teror, tanpa bayangan, tanpa ketakutan. Hanya ada sepasang suami istri sederhana yang membuktikan bahwa iman yang tenang lebih kuat dari ketakutan apapun. Dan bahwa rumah paling aman bukanlah yang tanpa penunggu, melainkan yang tanpa keserakahan di dalamnya.